Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang penyusunan laporan peningkatan atau pemantapan kemampuan profesional, yaitu PKP. Yang dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan PKP bab 1. Bapak dan Ibu rahimakumullah, untuk menyusun laporan pemantapan kemampuan profesional, utamanya pada bab 1, pertama kita kenali dulu sistematika penulisan laporan. Di dalam modul yang sudah dibagikan oleh Universitas Terbuka, di situ kita bisa melihat bahwa penyusunan laporan PKP pada bab 1 itu terdiri dari unsur pendahuluan, kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, analisis masalah. Yang keempat, alternatif pemecahan masalah. Yang kelima, rumusan masalah. Yang keenam, tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir, manfaat penelitian. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan coba berikan penjelasan, tentu semampu saya, untuk bisa memberikan gambaran bagi kita bagaimana menyusun laporan pemantapan kemampuan profesional atau PKP yang menjadi salah satu tugas mata kuliah di Universitas Terbuka. Pertama, sebagaimana sudah dijelaskan pada mata pelajaran PTK, penelitian tindakan kelas, bahwa yang membedakan, salah satu yang membedakan PTK dengan penelitian-penelitian yang lain itu adalah self-reflective inquiry, artinya berbasis atau berdasarkan hasil refleksi atas temuan-temuan masalah yang ditemukan dalam praktek pembelajaran kita sendiri. Oleh karena itu, maka ketika kita hendak melakukan penelitian tindakan kelas, bisa dipastikan yang pertama kali harus kita lakukan bukan bagaimana menentukan judul penelitian, tetapi kita harus mulai dari mengidentifikasi masalah sehingga kita bisa menemukan masalah-masalah apa yang muncul dalam praktek pembelajaran kita sendiri. Nah, di dalam laporan pun ini menjadi sangat substansial. Penyusunan atau identifikasi masalah itu dibahas pada bab 1. Ya, kita akan mulai bab 1 dari penulisan identifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi di dalam subbab identifikasi masalah ini yang dibahas, yang dikemukakan adalah masalah-masalah yang muncul atau masalah-masalah yang kita temukan ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran di prasiklus. Jadi pada saat kita mengajar prasiklus, di situ kan kita melakukan refleksi, baik sendiri maupun bersama supervisor yang melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktek pembelajaran kita. Nah, di situ kita bisa temukan permasalahan yang muncul. Perlu kami sampaikan bahwa ketika mengidentifikasi permasalahan ini, kita harus fair. Maksudnya fair bagaimana? Jangan hanya diidentifikasi masalah itu kita menyebutkan masalah-masalah yang timbul pada siswa atau masalah-masalah yang dipicu atau disebabkan oleh siswa saja. Tetapi di situ kita juga bisa sampaikan masalah-masalah
yang penyebabnya adalah kita sendiri selaku pengajar maupun selaku peneliti. Jadi dari dua sisi kita kemukakan masalah yang muncul pada siswa, misalnya hasil belajarnya yang belum maksimal, kemudian kondisi atau sikap belajarnya yang belum baik, mungkin juga keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran, boleh juga fokus atau konsentrasi siswa ketika menyimak pembelajaran dari guru. Itu contoh-contoh permasalahan yang timbul pada diri siswa. Nah, kalau permasalahan yang timbul pada guru, misalnya metode yang dipergunakan tidak cocok untuk tema pembelajaran itu, atau performa gurunya yang belum maksimal, atau persiapan gurunya yang belum matang, atau suara gurunya yang mungkin kurang terdengar jelas oleh seluruh siswa yang jumlahnya banyak, atau ketegasan guru untuk menegakkan disiplin dalam pembelajaran dan semacamnya. Jadi diidentifikasi masalah itu, kita uraikan satu persatu masalah. Jangan takut mengutarakan masalah, even itu masalah yang muncul pada diri kita sebagai guru. Ya, jadi tetap kemukakan saja, tidak apa-apa, karena itu bagian dari self-reflective inquiry kita. Utarakan masalah-masalah, mau ada 10, mau ada 20 masalah atau 30 masalah yang muncul dalam pembelajaran, kemukakan. Nah, setelah semuanya diidentifikasi, ingat, di akhir, setelah poin terakhir, setelah nomor terakhir identifikasi masalah itu, kita harus ada pernyataan sesudahnya yang menyatakan bahwa dari beberapa masalah yang disebutkan di atas, masalah mana yang akan Bapak Ibu jadikan sebagai fokus penelitian. Ada 10 masalah yang teridentifikasi masalahnya. Dari 10 masalah itu, masalah mana yang akan dijadikan fokus penelitian? Dengan kata lain, dari 10 masalah itu, mana yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Gitu ya. Jadi tentukan ada kalimat dari beberapa masalah di atas yang akan menjadi fokus permasalahan atau yang akan menjadi fokus penelitian dalam PTK ini adalah masalah nomor 6 yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik. Misalnya seperti itu. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah analisis masalah. Bagaimana kita menganalisis masalah? Masih terjadi kesalahan dari beberapa mahasiswa yang ketika menganalisis masalah itu, yang dianalisis adalah masalah-masalah yang teridentifikasi pada bab identifikasi masalah. Seharusnya yang diidentifikasi itu adalah yang dianalisis itu hanya satu permasalahan, yaitu masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Nah, misalnya tadi kita sudah tentukan pada subbab identifikasi masalah yang akan kita jadikan fokus penelitian adalah hasil belajar peserta didik yang masih banyak di bawah KKM, maka ketika menganalisis masalah pada subjudul berikutnya, kita cari tahu penyebab-penyebab yang atau hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan hasil peserta didik itu masih banyak di bawah KKM. Nah, di analisis masalah itulah kita uraikan. Ya, jadi kalau fokus penelitiannya tentang hasil belajar, kurang lebihnya kenapa hasil belajar siswa masih banyak di bawah KKM? Nah, jawaban-jawaban atas pertanyaan kenapa itu kita bisa uraikan di dalam analisis masalahnya. Baik, kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, berikutnya adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Kita sudah menemukan masalah yang akan diteliti. Kita juga sudah tahu penyebab-penyebab yang menimbulkan masalah itu terjadi. Berikutnya kita cari tahu untuk mengatasi masalah tersebut apa saja alternatifnya.
Menurut kita masalah untuk memperbaiki masalah yang kita jadikan fokus penelitian itu, hal apa saja yang bisa kita lakukan? Contoh yang pertama misalnya ya, mengganti metode pembelajaran dengan role play atau demonstrasi atau metode drilling, itu dari sisi metode. Atau mungkin bisa mengatasinya dengan eh, menyiapkan media yang menarik, misalnya itu dari sisi media. Kemudian atau mungkin bisa dilakukan dengan memberikan motivasi kepada siswa terkait bagaimana pentingnya materi ini atau apa saja. Ya. Nah, alternatif-alternatif pemecahan masalah itu kita bisa uraikan di dalam alternatif pemecahan masalah. Tetapi ingat, setelah kita uraikan satu demi satu alternatifnya itu, di akhir pembahasan harus ada pernyataan alternatif mana yang kita pilih sebagai solusi. Mana yang menurut kita kira-kira paling jitu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Jadi setelah semua diuraikan satu persatu, tentukan dari beberapa alternatif solusi di atas, mana solusi yang kita pilih. Nah, itu namanya prioritas pemecahan masalah. Ya. Baik, kita lanjutkan pada sub berikutnya, yaitu rumusan masalah. Ya. Pada subbab rumusan masalah ini, bisa kita menggunakan pernyataan, bisa pula menggunakan pertanyaan. Nah, jika kita menggunakan pertanyaan, maka secara otomatis rumusan masalah kita ini menjadi pertanyaan penelitian. Ya. Eh, kalau menurut hemat kami minimal PTK yang menjadi tugas kita itu mewakili dua pertanyaan. Yang pertama menggunakan kata tanya apa, yang kedua menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, untuk kata tanya apa yang pertama kurang lebih apakah solusi yang kita tentukan bisa mengatasi masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Sehingga kita bisa tuliskan dalam rumusan masalah, misalnya kita solusinya sudah kita tentukan metode role play. Maka dalam rumusan masalah kita bisa tuliskan apakah metode role play bisa apakah metode role play bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang gitu ya materi yang sedang dipelajarinya. Itu menjadi rumusan masalah nomor satu. Kemudian rumusan masalah yang nomor dua menggunakan kata tanya bagaimana. Ya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode role play supaya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik tentang apa di mana gitu ya. Nah, dengan dua pertanyaan ini sehingga tergambar jelas arah dari penelitian tindakan kelas kita. Kita melaksanakan penelitian tindakan kelas ini untuk membuktikan dua hal itu. Apa yang dibuktikan? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, yaitu apakah metode role play bisa meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang kedua bagaimana langkah-langkah pembelajaran role play supaya bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Itu di dalam rumusan masalah. Kemudian subbab berikutnya terkait dengan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Jadi kalau rumusan masalahnya ada dua, yang tadi diwakili oleh dua pertanyaan, apa dan bagaimana, maka tujuan penelitian ini bisa kita katakan sebagai apa ya, tujuan nomor satu berhubungan dengan rumusan masalah nomor satu, tujuan nomor dua berhubungan dengan rumusan masalah nomor dua. Kalau rumusan masalahnya apakah metode role play
bisa meningkatkan hasil belajar siswa tentang apa di sekolah apa, maka tujuan dari penelitiannya bisa kita tulis untuk mengetahui dampak atau untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode role play dalam pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa di sekolah apa tentang apa. Kemudian tujuan dari penelitian nomor 2 berhubungan dengan rumusan masalah nomor 2. Karena rumusan masalah nomor 2 menggunakan kata tanya bagaimana, bagaimana langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode role play supaya dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa, maka tujuan dari penelitian kita yang nomor 2 adalah untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode role play supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang apa di sekolah. Demikian cara menyusun tujuan penelitian. Kemudian yang subbab berikutnya merupakan manfaat penelitian. Jadi di manfaat penelitian ini Bapak Ibu bisa sampaikan kira-kira setelah kita melakukan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja. Tentu manfaatnya bagi Bapak Ibu sendiri selaku peneliti dan pengajar. Mungkin juga manfaatnya tentu dirasakan oleh peserta didik Bapak Ibu sendiri yang diajar dalam penelitian tindakan kelas ini, tetapi tidak menutup kemungkinan manfaat-manfaat tersebut juga bisa dipetik, bisa diterima, bisa diraih oleh orang-orang selain Bapak dan peserta didik Bapak dan Ibu juga. Bisa oleh sesama guru, bisa oleh sekolah, bisa oleh orang tua murid, bisa oleh dinas pendidikan, bisa oleh yang lain. Silakan Bapak Ibu uraikan. Tapi ketika menuliskan manfaat penelitian, yang harus diperhatikan adalah manfaatnya untuk siapa, manfaatnya apa dan untuk siapa. Itu harus jelas. Ya, untuk siapa manfaatnya apa. Itu terkait dengan tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pendahuluan. Ya, pendahuluan ini kenapa saya sampaikan di akhir? Karena isi dari pendahuluan ini sangat erat kaitannya dengan poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita bisa menuliskan pendahuluan setelah kita melaksanakan prasiklus karena di situ kita bisa uraikan apa-apa yang terjadi ketika kita melaksanakan prasiklus itu. Bapak dan Ibu, di dalam kita menarasikan atau menuliskan tentang pendahuluan itu, isi dari pendahuluan itu kurang lebihnya bisa berisi kondisi ideal yang kita harapkan. Jadi kalau kita melakukan penelitian tentang hasil pembelajaran, jadi hasil pembelajaran seperti apa yang menurut kita ideal? Ya, di situ kita uraikan. Ya. Yang ideal menurut kita seperti apa hasil pembelajarannya? Ada nggak pendapat para tokoh, para pakar, para praktisi yang pernah menyampaikan tentang kondisi ideal sebuah hasil pembelajaran itu juga bisa kita kutip dalam pendahuluan. Kemudian setelah kita uraikan kondisi ideal yang diharapkan, Bapak Ibu juga bisa menguraikan berikutnya kondisi real di lapangan yang Bapak Ibu temukan ketika melaksanakan prasiklus. Misal, kondisi ideal yang hasil pembelajaran itu adalah semua peserta didik bisa mencapai nilai sempurna atau nilai 100 ketika post-test. Itu idealnya kan seperti itu. Tapi kemudian kenyataannya di lapangan ketika Bapak Ibu melaksanakan prasiklus, apakah terjadi seperti itu? Nah, kalau tidak, Bapak Ibu bisa ceritakan seperti apa yang terjadi. Kalau memang yang terjadi hanya 2 orang yang mendapatkan nilai 100, kemudian yang lainnya masih di angka 70, bahkan sebagian besar masih di bawah angka 50, misalnya. Itulah kondisi real yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Itu bisa Bapak Ibu ceritakan setelah menguraikan, setelah mendeskripsikan tentang kondisi ideal yang Bapak Ibu harapkan. Setelah itu diuraikan kondisi ideal yang terjadi di lapangan, kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bisa mendeskripsikan
kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kemudian bisa juga, pernahkah ada penelitian sebelumnya yang juga melakukan penelitian tentang masalah atau topik yang sedang kita teliti ini? Kalau iya, Bapak Ibu bisa utarakan di situ hasilnya seperti apa. Kalau benar sudah ada yang pernah melakukan penelitian serupa sebelumnya, apa kira-kira sesuatu yang baru yang baru dalam penelitian Bapak dan Ibu, ini juga bisa Bapak Ibu utarakan di dalam menuliskan penelitian, karena sesuatu yang baru itu atau dalam bahasa penelitiannya disebut sebagai novelty, itu merupakan daya tarik tersendiri yang menggambarkan kenapa penelitian ini penting untuk dilaksanakan. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.